Nah, selanjutnya kita akan gabungkan perintah duplikat movie clip yang sebelumnya dengan struktur perulangan for. Nah, kenapa kita menggunakan struktur perulangan for? Jadi, kalau nanti kalian ingin menduplikat dalam jumlah banyak, ya lebih dari 5 atau mungkin 10, 15 sampai berapapun itu ya. Ya, tentunya kalau kita lakukan dengan cara manual seperti ini ya, kita copy paste perintah satu baris seperti ini, ya tentu akan lama. Ya, di sini kan perulangan ya, ini perulangan ini. Jadi perintah yang sama cuma beda value-nya saja. Nah, di sini kita akan gabungkan perintah ini dengan struktur perulangan for. Nah, masih ingat ya dengan perulangan for? Kalau semester lalu kita belajar dengan C++, itu banyak kita lakukan latihan dengan perulangan for. Salah satunya itu, kalau kalian masih ingat, ada perulangan angka pertama, misalnya 5, angka kedua 10, dan seterusnya. Nah, itu. Jadi, pola konsepnya sama seperti itu. Nah, jadi kalau kita ingin menduplikat dalam jumlah banyak dengan batasan yang sudah ditentukan, itu kita bisa menggunakan perulangan for. Oke, ini akan saya hapus dulu. Ya, saya akan modif kembali. Kita masukkan, oke, maksudnya kita buat struktur perulangan for-nya dulu. Ya, di sini kita bisa langsung memasukkan variabel kontrolnya ya. Jadi kalau di C++ itu kan kita harus menentukan variabel A, misalnya ini merupakan integer itu ya. Kalau di sini bisa kita langsung isi ya. Oke, kita gunakan A sebagai contoh, atau nanti kalian bisa gunakan variabel lain, boleh-boleh saja ya. Ini adalah nilai awalnya. Kita mulai dengan 1 ya. Jadi A diberi nilai 1 berarti mulai dari 1. Karena ini bukan array, jadi kita mulai dari 1 saja. Kemudian titik koma. Ini formatnya masih sama dengan apa yang kita kerjakan di C++ ya. Kemudian batasannya A kurang dari sama dengan, misalnya berapa ya, kalau tadi kita duplikat itu 2 ke kanan, 2 ke kiri, ya, jadi ada 4 yang kita duplikat, ya, kita pakai 2 saja ya. Ini kita duplikat yang ke kanannya dulu ya. 2 atau 3 saja ya, biar kelihatan lebih banyak ya. Nah, jadi 1 ini adalah hasil duplikatnya. Jadi objek yang asli tidak dihitung di dalam perulangan ya. Ini terhitung dari hasil duplikatnya. Nanti 1, 2, 3, berarti ada 3 hasil duplikat. Ditambah yang asli nanti akan jadi 4 itu ya. Kemudian kita increment A++. Nah, seperti itu. Kemudian kurung awal buka. Oke, strukturnya sama ya. Ini adalah kondisi awal, ini adalah batasannya, dan ini adalah step-nya ya. Nah, yang di dalam kurung awal ini, ya ini perintah duplikat movie clip-nya. Kita letakkan di dalam kurung awalnya ya. Nah, seperti itu. Oke, kita coba dulu. Nah, ini sudah mau, tetapi kok cuma 2 ya. Harusnya kan di sini nambah lagi 2 ya. Karena kita memberikan batasan sampai 3. Oke, ini sebenarnya sudah bisa bekerja ya. Kita harus merubah strukturnya sedikit ya di perintah dasar ini. Nah, di sini kita modif di bagian nama hasil duplikatnya. Ya. Saya gunakan nama roket. Di sini kita karena menggunakan struktur perulangan for, jadi kita bisa gunakan plus A seperti itu. Artinya di sini angka 1 tadi itu kita ganti dengan variabel A. Variabel A ini sudah bernilai
1 itu ya, untuk duplikat yang pertama. Nanti untuk duplikat yang selanjutnya, ya ini akan bernilai 2 sampai dengan 3, seperti itu. Dan level kedalamannya juga kita gunakan A itu ya, karena nilainya sama ya itu ya. Lalu di sini, nah di sini kita ubah ya menjadi this. Di sini menyatakan bahwa objek movie clip ini yang merupakan hasil duplikatnya itu ya. This kurung kotak ya. Nah, itu ya. Kurung kotak. Di dalam kurung kotak ini kita masukkan nama ini ya, nama objek hasil duplikat plus numberingnya ya. Tuh. Tanda petik 2 roket kemudian plus A itu. Jadi nanti di sini roket ke 1, kedua sampai dengan ketiga. Di sini juga sama. Ya, nilai X-nya di sini tadi saya pakai 15 itu ya. Nah, ini kalau kita jalankan dia masih tetap kelihatan 1. Itu karena masalahnya ada di sini ya. Nah, kita tambahkan dulu batasannya. Bukan batasan ya. Kita tambahkan nilai awal yang menjadi nilai titik sumbu untuk setiap objek yang diduplikat. Ya. Di sini ini adalah nilai awal. Kita tambahkan di sini ya, koma. Saya akan pakai variabel B. B saya akan beri nilai berapa di sini? Contohnya di sini adalah 15 ya. 15. Nah, ini akan menjadi nilai koordinatnya. Ya, nilai koordinatnya. Kemudian di sini kita berikan plus sama dengan B. Ya, B itu bernilai 15 itu. Dan lalu kemudian di bawahnya kita inkremenkan ya. Nah, inkremenkan B plus sama dengan ya angka ini, nilai 15. Nah, seperti itu. Jadi perulangan pertama langsung diberikan nilai B, yaitu 15. Kemudian perulangan berikutnya, yang roket kedua itu nantinya, akan diberikan dengan nilai koordinat baru, yaitu nilai B yang ditambah dengan 15 lagi. Kita coba jalankan. Nah, seperti itu. Ya, jadi semuanya sudah menempati posisinya masing-masing ya. Jadi tadi itu sebenarnya sudah jalan, hanya saja koordinatnya yang belum kita ulang. Ya, jadi perlu kita ulang, makanya kita perlu tambahkan variabel untuk nilai koordinat setiap objek yang diduplikat. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ini baru yang ke arah kanan saja. Saya harap sampai di sini semuanya bisa paham ya. Itu nanti silakan bisa dikembangkan lebih jauh. Nah, ini kan yang ke kanan, sekarang yang ke kiri. Yang ke kiri, nah yang ke kiri ini kita buat struktur perulangan yang baru. Kita letakkan di bawah, ini saya copy saja. Karena A dan B sudah kita pakai, jadi di sini kita gunakan C, lalu yang A-nya kita ganti dengan C ya. A kita ganti dengan C. Kalau yang sudah paham silahkan nanti bisa dipakai nama variabel lain ya. Selama kalian paham ya. Kemudian di sini B-nya saya akan ganti dengan D. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini kalian bisa menggunakan decrement ya karena dia bergerak ke kiri. Tetapi untuk contoh kali ini saya akan tetap menggunakan increment. Ya. Jadi di sini tetap menggunakan increment karena nanti di contoh project ini saya akan mengajak kalian untuk menggunakan variabel nanti ya di bagian batasannya ya. Nanti ya setelah ini kita bahas. Ya, kita fokus dulu dengan ini ya. Kita duplikat ke arah kiri. Jadi kalau ke kiri itu nilainya minus, makanya di sini kita berikan nilai minus ya. Nah,
D min 11. Nah, di sini plus sama dengan D. D itu nilainya minus 11. Minus 15. Kemudian D, nah, kita decrement dengan step. Ya, kebalikannya. Kalau di atas itu plus, nah di sini minus. Ya, itu. Oke, kita coba. Oke, nah itu. Ya sudah mau muncul ya. Nah, ini kenapa cuma ini yang muncul? Nah, kok yang ke kanan hilang? Ya. Nah, ini karena saya menggunakan increment ya. Tuh, jadi karena di sini 1 sampai 3 ya sudah ditempati oleh nilai plusnya ya. Jadi yang bagian kanan sudah mengambil perulangan yang nomor 1 sampai dengan nomor 3. Jadi yang di sini kita tidak bisa lagi menggunakan yang 1 dan nomor 3 ya, 1 sampai 3. Jadi kalau kita gunakan 1 sampai 3, batasannya ya dia akan menggantikan ya posisi yang ke kanan itu. Jadi di sini kita harus mulai dari, karena 3 sudah kepake, kita harus mulai dari 4 di sini. Ya, C-nya mulai dari 4, kemudian di sini kita kalau 3 berarti 4, 5, 6 sampai 6 di sini ya. Nah, itu. Ini 1 sampai 3 struktur perulangan yang di atas, kemudian yang di bawahnya 4 sampai 6 itu. Oke, kita coba jalankan dan seperti itu ya. Oke. Jadi sudah balance ya. Nah, ini penggunaan struktur perulangan dalam menjalankan perintah duplikat. Oke, silakan dicoba ya. Semoga sampai di sini paham ya.